Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pemirsa, rekan-rekan sedharma, saya mempunyai satu cerita, dan cerita ini pun seringkali diwariskan turun-temurun dari kita kecil, bahkan sampai anak-anak sekarang pun juga sering mendengar cerita ini. Cerita ini bukan hal yang asing, tentang cerita kancil dan buaya. Nah, pasti semua juga udah pernah dengar kan tentang kisah kancil dan buaya. Yang kita tahu adalah kancil adalah binatang yang paling cerdik, binatang yang penuh solusi. Mengapa dikatakan demikian? Karena dia tidak seperti harimau yang mempunyai taring, yang bisa berlari cepat. Walaupun kancil juga bisa berlari cepat, tetapi kalah jika dibandingkan dengan kekuatan harimau. Dan cerita kancil dan buaya ini pun bermula ketika si kancil dikejar oleh harimau. Ketika dia dikejar harimau, mulai dari berlari cepat, akhirnya menemukan jalan yang buntu. Bertemulah dengan sungai yang lebar. Si kancil tidak lagi bisa sembunyi di tengah-tengah pohon, ataupun di mana juga, atau di batu, atau bagaimana, tidak bisa. Karena menemukan sungai yang begitu lebar sekali. Dan pada saat itu, dia sudah mulai berputus asa. Ketika dia putus asa, tiba-tiba muncullah seekor buaya. Ketika muncul seekor buaya, kancil pun tiba-tiba menjadi terdiam. Tetapi karena dia binatang yang penuh dengan solusi, akhirnya dia langsung berkata kepada buaya, "Pak Buaya, Bapak mau makan saya?" "Ya, iya, saya lapar, mau makan kamu." "Boleh, Pak. Kalau gitu, tapi saya mau menghitung ya, Pak." Ya, ceritanya, menghitung bagaimana? Kalau Bapak bisa, saya mau lihat keluarganya Bapak cukup nggak untuk daging yang ada di saya. Kamu kan kecil, saya sendiri aja sudah cukup. Oh, hari ini saya lumayan berisi, Pak. Banyak saya dagingnya. Jadi kamu maunya bagaimana, kancil? Saya mau menghitung, Pak, supaya bisa cukup nih. Ya, dan akhirnya dia panggillah Pak Buaya itu dengan keluarga-keluarga yang lainnya, mulailah berjejer. "Dari sini sampai ke sana ya, Pak?" "Iya." "Oke. Oke, Pak, saya hitung," kata si kancil. Kemudian kancil mulai menghitung. 1, 2, 3, dan seterusnya. Akhirnya tibalah dia di seberang sungai. Teman-teman, dari kisah ini sebenarnya banyaklah yang kita bisa ambil dari cerita legenda ini, dari cerita dari turun-temurun ini. Apa yang kita bisa ambil? Yang kita bisa ambil pada saat kita cemas akan sesuatu, takut akan sesuatu. Cerita ini luar biasa akan mengingatkan kita. Ketika kita cemas, kita terdiam dulu, dan kita jangan menanggapinya dengan langsung, dengan tiba-tiba. Tetapi cari solusi, tenang, penuh kesabaran. Untuk apa? Untuk kita menemukan solusi terhindar dari bahaya dan kecemasan.
pada saat marah yang berlebihan, ketika kita memuncak, maka kita tidak akan pernah sadar bisa menyakiti yang lain juga dan mencelakai diri kita sendiri. Dan cerita inilah juga bisa merupakan hal yang baik untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita harus senantiasa mencari solusi dan kesabaran sesuai dengan Dhammapada 184. Kita harus sabar dulu, segala solusi tentang kecemasan hidup apapun juga. Seperti si kancil yang sudah berada di ujung tanduk, tetap bisa terlewati dan akhirnya lepas dari segala kecemasan, ketakutan, bahkan segala sesuatu tentang kematian yang tergambar di wajah kancil, semuanya berubah. Karena dengan dia sabar dan mencari solusi yang terbaik. Terima kasih. Semoga cerita ini tetap menjadi semangat buat para pemirsa di rumah. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.